Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran online Mapel IPS. Kita memasuki materi terakhir dari bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Poin yang terakhir, poin D ya, dari bab 1, yaitu bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang di Asia dan benua lainnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar kita dimudahkan dalam menyerap ilmu yang Ibu berikan walaupun lewat online ya. Dan yang utama, berdoa semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka kembali. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, tanpa terasa kita sudah memasuki materi bab 1 yang terakhir. Sebelumnya Ibu akan terangkan dulu inti materinya, bahwa untuk poin D yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama adalah dampak interaksi desa dan kota. Yang kedua, pengaruh interaksi desa dengan kota terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. 3. Penyebab terjadinya interaksi keruangan di benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir adalah hambatan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan interaksi keruangan dengan benar. Dampak dari interaksi desa ke kota adalah 1. Makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian. Di desa itu kan sebagian besar pertanian, sekarang berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi yang tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Yang ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya di desa. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Terakhir, keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Nah, sedangkan pengaruh perubahan sosial terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota, yang pertama adalah secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa tenaga kerja, maupun sumber daya alam, berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses. Dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Itu pengaruh perubahan interaksi antar ruang bagi penduduk desa dan kota. Sekarang, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara Asia yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antar negara satu dengan negara yang lainnya di benua Asia. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. A. Faktor iklim. Iklim di benua Asia berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Antara lain, iklim di Asia Utara, Asia Barat atau Asia Timur Tengah, Asia Kecil atau Asia Minor maupun Asia Timur. Iklim di Asia Utara, khususnya Siberia, itu beriklim kontinental kutub. Di sini musim dingin berlangsung agak lama dan musim panas berlangsung amat singkat. Curah hujan terbanyak jatuh di dataran rendah seputar muara Sungai Amur. Jatuh pada musim panas yang dibawa oleh angin pasat tenggara dari Laut Jepang. Sedangkan iklim Asia Barat atau Asia Timur Tengah
didominasi oleh iklim tropis atau subtropis gurun. Akan tetapi di Iran Utara, pesisir Laut Tengah Suriah, dan Israel, iklim yang dominan adalah iklim Mediteran atau Laut Tengah, dan curah hujan di ketiga daerah tersebut berkisar antara 508 sampai dengan 1016 mm per tahun, jatuh pada musim dingin. Iran, Irak Selatan, Afghanistan, sepanjang pantai Yaman, Aden, dan Oman memperoleh hujan 101 sampai 508 mm per tahun yang dibawa oleh angin muson dari Samudra Hindia pada musim panas. Gurun Arab hanya menerima hujan 20 sampai 101 mm per tahun. Bahkan daerah yang paling selatan dekat perbatasan Oman sama sekali tidak mendapat hujan. Iklim Asia Kecil atau Asia Minor. Asia Kecil di semenanjung yang berbatasan dengan laut atau selat terdapat iklim subtropis Mediteran, dan hujan paling banyak jatuh pada bulan Juli. Sedangkan wilayah tengah semenanjung beriklim semi-arid atau stepa, dan daerah ini potensial sebagai daerah pertanian. Iklim Asia Timur. Sebagian Asia Timur berada di bawah pengaruh iklim subtropis di belahan bumi utara. Daerah pesisir, pulau dan kepulauan beriklim subtropik basah dan banyak dipengaruhi oleh angin muson tenggara dari Samudra Pasifik. Asia bagian tengah beriklim darat, terutama di sekeliling Gurun Gobi. Hujan paling banyak jatuh pada musim panas pada bulan Juli di Cina bagian selatan, Jepang Selatan, Pulau Taiwan, Pulau Hainan, dan semenanjung Korea. Di pesisir timur sekeliling Laut Kuning, curah hujan berkisar antara 508 sampai 1016 mm per tahun. Dan makin ke pedalaman, hujan makin sedikit. Bahkan di Gurun Gobi dan daerah sekitarnya hanya 2 sampai 102 mm per tahun. B. Faktor geologi. Berdasarkan keadaan geologisnya, daratan Eropa dan Asia bergabung dalam satu wilayah yang disebut Eurasia. Daratan ini ditandai dengan pegunungan Himalaya yang berada di Asia, namun puncaknya, yakni Gunung Everest, membentang di Eropa. Yang ketiga, faktor sumber daya alam. Benua Asia mempunyai banyak lembah sungai besar yang subur dan terletak pada pertemuan jalur Sirkum Pasifik dan Mediterranean. Sebagai akibatnya, benua Asia mempunyai potensi alam yang menonjol di bidang pertanian dan pertambangan. Pertanian. Daerah pertanian potensial di benua Asia terdapat di daerah sekitar lembah sungai besar. Kalian bisa lihat, di Asia Tenggara banyak negara-negara yang menghasilkan padi, terutama Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Sedangkan Asia bagian selatan yang memiliki hasil padi adalah India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain itu, India juga memiliki sumber daya alam seperti sorghum, gandum, dan kapas. Kemudian di Asia Tengah terkenal dengan hasil utamanya yaitu gandum, kapas, dan buah-buahan. Sedangkan Asia Barat adalah penghasil utama beras dan kopi. Pertambangan. Hasil-hasil pertambangan yang menonjol di benua Asia adalah minyak bumi. Negara penghasil minyak bumi terdapat di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Untuk timah putih terdapat di negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian batu bara terdapat di Siberia, Jepang, dan Indonesia. Selain itu, beberapa daerah penting seperti semenanjung Korea pun mengandung mineral seperti biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, seng, wolfram, dan grafit. Sekarang yang terakhir, bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ekonomi, dengan adanya perubahan ruang dan interaksi antar ruang mengakibatkan 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. 2. Berkembangnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Itulah pengaruh perubahan di bidang ekonomi. Selanjutnya, terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan benua juga melibatkan manusia yang memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Kemudian terjadi interaksi dengan cara saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di kehidupan budaya. Peristiwa budaya dari satu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda.
Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Satu contoh. Contoh yang kedua, makanan Cina telah lama ya banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Contohnya mie instan. Kalian gemar sekali mie kan? Itu sebenarnya berasal dari Cina yang kemudian dipromosikan, disebarkan lewat media sosial, lewat televisi, kemudian barang tersebut diekspor dan kita juga ikut menikmatinya. Yang keempat, pengaruh perubahan interaksi antar ruang dan perubahan ruang terhadap kehidupan politik. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina ini mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Ini contoh pengaruh di bidang politik. Yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan di lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara dalam bidang pendidikan adalah banyaknya negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lain yang masih berkembang. Baiklah, itu tadi materi terakhir bab 1. Bab 1 yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Silakan kalian simak, kemudian kalian salin lagi dalam bentuk ringkasan di buku tugas IPS kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.